Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seskia dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Minangkabau. Pembahasannya meliputi yaitu proses terbentuknya nagari tertua di Minangkabau, yaitu tentang cerita nagari Pariangan. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Pada video kali ini saya hanya membahas 4 kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Pasumayan Kota Batu, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Satangkai, dan yang terakhir Kerajaan Batu Patah. Untuk melihat atau teman-teman mendengarkan penjelasan saya, mari kita lihat video berikutnya. Oke. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang terbentuknya nagari tertua di Minangkabau, yaitu atau cerita tentang nagari Pariangan. Selanjutnya, sejarah nagari Pariangan. Nagari Pariangan atau nagari Tuo Pariangan merupakan desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Kata masyarakat sekitar, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masihlah berupa sebuah daratan, lalu daerah sekitarnya adalah sebuah perairan. Masyarakat di Nagari Pariangan merupakan masyarakat asli Minangkabau yang turun-temurun mendiami Nagari Pariangan. Keberagaman ada dalam masyarakat, tetapi semua hidup secara berdampingan, terbukti dengan tarekat Islam yang hidup rukun dan damai, yaitu tarekat Syatariat, tarekat Naqsabandiyah, dan tarekat Qadariyah. Ketiga tarekat tersebut berkembang di surau-surau di sekitar Masjid Islah, tetapi semua tarekat tersebut akan berkumpul dan melebur dalam satu masjid, yaitu Masjid Islah, tanpa terjadi saling menonjol. Banyak juga peninggalan-peninggalan cagar budaya yang ada di Nagari Pariangan, seperti Prasasti Pariangan, Batu Luhak Tigo, Masjid Kuno Islah, Makam Panjang Tanje Jogur Hano, serta surau-surau dan rumah gadang yang masih berdiri di tengah era modernisasi. Selain cagar budaya, banyak juga naskah kuno atau tambo yang berasal dari Pariangan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Minangkabau kuno. Menurut Tambo Minangkabau, pada periode abad ke-1 hingga abad ke-16, banyak berdiri kerajaan-kerajaan kecil di selingkaran Sumatera Barat. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kesultanan Kuntu, Kerajaan Kandis, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Pasumayan Kota Batu, Kerajaan Bukit Batu Patah, Kerajaan Sungai Pagu, Kerajaan Indrapura, Kerajaan Lambu Lipo, Kerajaan Tarangwang, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Satangkai, Kerajaan Talu, Kerajaan Kinali, Kerajaan Parit Batu, Kerajaan Pulau Punjung, dan Kerajaan Pagoroyuang. Kerajaan-kerajaan ini tidak pernah berumur panjang dan biasanya berada di bawah pengaruh kerajaan besar Melayu dan Pagoroyuang. Pada video kali ini saya hanya akan membahas 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Pasumayan Kota Batu, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Satangkai, dan Kerajaan Bukit Batu Patah. Selanjutnya itu Kerajaan Pasumayan Kota Batu. Kerajaan Pasumayan Kota Batu yang berpusat di Pariangan di kaki Gunung Merapi berusia kurang lebih 3 abad sebelum Masehi. Raja yang terkenal adalah Sri Maharaja Diraja, yang menurut Tambo Alam Minangkabau anak dari Sultan Iskandar Zulkarnain. Kerajaan Pasumayan Kota Batu adalah kerajaan tradisional yang pertama berdiri di wilayah Minangkabau. Kerajaan ini mempunyai pusat pemerintahan di wilayah sekitar lereng Gunung Merapi yang kemudian dikenal dengan nama Pariangan dan Padang Panjang. Sedangkan wilayah kekuasaan Kerajaan Pasumayan Kota Batu yang disebutkan dalam Tambo secara kiasan tanpa dapat dijelaskan di mana sebenarnya nama-nama yang dapat disebutkan. Pada abad 1 Masehi telah terjadi migrasi orang-orang dari anak benua India atau India Selatan menuju Pulau Perca, yaitu Pulau Sumatera, lalu mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Pasumayan Kota Batu di sekitar lereng Gunung Merapi. Rajanya bergelar
Sri Maharajodirajo dengan pemaisurinya Putih Indo Jolito dan anaknya bernama Sultan Maharajo Basa yang kemudian dikenal sebagai gelar Datuk Katumangkuangan. Setelah meninggal dunia, Sri Maharajodirajo digantikan oleh Datuk Suri Dirajo, sedangkan istrinya kembali menikah dengan Cati Bilang Pandai, yaitu penasehat ahli Sri Maharajodirajo, dan melahirkan 3 orang anak, yaitu Sultan Balun, Sultan Bakilap Alam, dan Putih Jamilan. Sultan Balun yang kemudian dikenal dengan gelar Datuk Parapatih Nan Sabatang. Struktur pemerintahan atau Dewan Pertimbangan Kerajaan Pasundan Kota Batu dipimpin oleh Sri Dirajo atau Datuk Suri Dirajo. Hukum yang diterapkan di tengah masyarakat disebut sebagai Undang-Undang Simumbang Jatuh, yang terdiri atas 2 bagian, yaitu Sigama-gama atau Tariak Baleh dan Silamo-lamo. Penerapan hukum tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, di mana penguasa dalam menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan perasaan atau berdasarkan keyakinan sendiri. Datuk Suri Dirajo kemudian mengangkat Sultan Maharajo Basa yang bergelar Datuk Katumangkuangan dan Sultan Balun yang bergelar Datuk Parapatih Nan Sabatang. Semasa kerajaan Pasundan Kota Batu ini, adat Minangkabau sudah disusun sedemikian rupa. Namun, kemudian disempurnakan oleh Datuk Katumangkuangan dan Datuk Parapatih Nan Sabatang. Keduanya lalu dianggap oleh orang Minangkabau sebagai pendiri adat Koto Piliang yang aristokratis dan adat Budi Cinago yang demokratis. Tidak mengherankan kalau nama Datuk Katumangkuangan ini dan Datuk Parapatih Nan Sabatang tidak dapat dilupakan oleh rakyat Minangkabau. Setelah kerajaan Pasundan Kota Batu berakhir, Datuk Katumangkuangan dan Datuk Parapatih Nan Sabatang yang merupakan 2 bersaudara seibu lain ayah mendirikan kerajaan baru. Datuk Katumangkuangan mendirikan kerajaan Bungu Setangkai di Sungai Tarap, dan sebagai yang dipertuankan atau Perdana Menteri adalah Datuk Bandaru Putiah. Sedangkan Datuk Parapatih Nan Sabatang mendirikan kerajaan Dusun Tuo di Limo Kaum, dan sebagai yang dipertuan adalah Datuk Bandaru Kuniang. Kerajaan Pasundan Kota Batu tidak diteruskan karena terjadi perselisih paham antara Datuk Katumangkuang dengan Datuk Parapatih Nan Sabatang ketika berdebat mengenai undang-undang Tarik Baleh yang mengatur siapa yang membunuh akan dibunuh. Walaupun demikian, perselisihan tersebut dapat didamaikan oleh Datuk Suri Nan Banego yang ditandai dengan tikaman sebuah tongkat di sebuah batu yang disebut Batu Batikam. Selanjutnya berdiri Kerajaan Dusun Tuo. Kerajaan Dusun Tuo bersamaan dengan Kerajaan Bungu Setangkai berdiri pula Kerajaan Dusun Tuo yang berpusat di Limo Kaum yang dipimpin oleh rajanya yang bergelar Datuk Parapatih Nan Sabatang. Kerajaan ini tidak berusia panjang, hanya sampai abad ke-5 Masehi, yang kemudian bersatu dengan Kerajaan Bungu Setangkai. Yang rajanya kemudian diberi kebesaran Gajah Gadang Patah Gadiang. Sejarah Kerajaan Dusun Tuo. Setelah Kerajaan Pasundan Kota Batu berakhir, Datuk Katumangkuangan dan Datuk Parapatih Nan Sabatang yang merupakan 2 bersaudara seibu ini yang lain ayah mendirikan kerajaan baru, di mana Datuk Katumangkuangan mendirikan kerajaan Bungu Setangkai di Sungai Tarap, dan sebagai yang dipertuan Perdana Menteri adalah Datuk Bandaru Putiah, sedangkan Datuk Parapatih Nan Sabatang mendirikan kerajaan Dusun Tuo di Limo Kaum. Kerajaan Dusun Tuo ini adalah kerajaan yang sudah ada di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyuang dan merupakan pecahan dari Kerajaan Pasundan Kota Batu yang terletak di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar sekarang. Kerajaan Dusun Tuo didirikan oleh Datuk Parapatih Nan Sabatang dan sebagai yang dipertuakan atau Perdana Menteri adalah Datuk Bandaru Kuniang. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Bungu Setangkai. Kerajaan Bungu Setangkai adalah kerajaan yang sudah ada di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyuang dan merupakan pecahan dari Kerajaan Pasundan Kota Batu yang terletak di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar sekarang.
Kerajaan Bungo Setangkai didirikan oleh Datuk Ketumangguangan dan sebagai yang dipertuakan atau Perdana Menteri adalah Datuk Bandaru Putiah. Nah, Kerajaan Bungo Setangkai yang berpusat di Sungai Tarap yang usianya dari pertengahan abad ke-5 Masehi sampai pertengahan abad ke-14 Masehi dipimpin oleh rajanya yang bergelar Datuk Ketumangguangan. Sebagai yang diriwayatkan dalam Tambo Minangkabau, kedua orang tokoh ini adalah bersaudara, seibu tapi berlainan bapa. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Tambo Minangkabau, kedua orang tokoh ini adalah bersaudara, seibu berlainan bapa. Datuk Ketumangguangan merupakan anak dari Sultan Sri Maharaja Dirajo, sedangkan Datuk Peraptianan Sabatang anak dari Jati Bilang Pandai atau Datuk Sudi Dirajo. Ibu mereka tak lain Putih Indo Jelito alias Bondo Kandor. Karena terjadinya perselisihan paham dengan adiknya Datuk Peraptianan Sabatang, ditambah pertumbuhan penduduk kian-kian meningkat menjamai perkampungan, akhirnya Datuk Ketumangguangan memutuskan mencarikan daerah baru. Perjalanan itu kebetulan dilakukan secara bergerombongan. Sampai pada masanya, rombongan Datuk Ketumangguangan terhenti pada suatu daerah. Alamnya terasa elok, subur dan masyarakat di sana pun ramah. Maka rombongan Ketumangguangan merasa cukup nyaman untuk tinggal di sana, hingga peradaban baru dimulai dikembangkan di tanah baru itu, persisnya di daerah Sungai Tarap. Nah, demi mempertahankan kebesaran sebagai putra mahkota Datuk Sri Maharaja Dirajo, selanjutnya Datuk Ketumangguangan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Bungo Setangkai di Sungai Tarap, dan sebagai yang dipercayakan pada Datuk Bandaru Putiah. Seiring waktu, Kerajaan Bungo Setangkai makin berkembang. Sistem kedaulatannya bernama Koto Piliang. Kedaulatan ini juga oleh masyarakat Minangkabau disebut keselarasan. Daerah kekuasaan Kerajaan Bungo Setangkai meliputi Langam dan Tujuh. Kerajaan Bungo Setangkai di bawah pimpinan Datuk Ketumangguangan tetap bertahan dengan undang-undang lama semasa Persemaian Kota Batu, yakni Undang-Undang Si Mumbang Jatuh. Berbeda dengan adiknya selaku pemimpin Kerajaan Dusun Tuo, sempat dilakukan perubahan Undang-Undang Si Mumbang Jatuh menjadi Undang-Undang Si Lamo-Lamo. Di masa sesuatu keputusan yang akan diambil terlebih dahulu diperhitungkan masa-masa, baik secara mudorot atau memanfaatkannya. Hukuman yang telah dijatuhkan sebelum dapat langsung dilaksanakan, tetapi harus diberi tenggang waktu lebih dahulu agar hukum itu benar-benar menghukum orang yang bersalah. Kerajaan yang terakhir yaitu Kerajaan Bukit Batu Patah. Kerajaan Bukit Batu Patah adalah kerajaan yang sudah ada di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyuang dan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Pasemaian Kota Batu yang terletak di Kabupaten Tanah Datar sekarang. Kerajaan Bukit Batu Patah didirikan oleh Sultan Nun Alam yang masih memiliki hubungan keluarga dengan yang dipertuan Kerajaan Bungo Setangkai, yaitu Datuk Bandaru Putiah. Pada masa Kerajaan Bukit Batu Patah dibentuklah Raja Nanduwo Selo dan Bahasa Ampek Balai. Raja Nanduwo Selo tersebut adalah Raja Alam yang berkedudukan di Bukit Batu Patah dan Raja Adat yang berkedudukan di Bungo Setangkai. Sedangkan Bahasa Ampek Balai adalah Bandaru yang berkedudukan di Sungai Tarap, Mangkudum Sidumanik atau Indomu di Sarwaso dan Tuan Gadang di Batipuh. Kedudukan Sultan Nun Alam sebagai raja kemudian digantikan oleh Run Pitualo. Selanjutnya digantikan lagi oleh Maharaja Indo. Semasa pemerintahannya, pusat kerajaan Bukit Batu Patah dipindahkannya ke kaki Bukit Batu Patah atau di sekitar Nagari Pagaruyuang sekarang. Pada masa pemerintahannya pula, agama Islam sudah masuk ke wilayah Minangkabau di bagian daerah timur. Nah, Maharaja Indo kemudian digantikan oleh yang Pertuan Sati. Semasa pemerintahannya, Raja Nanduwo Selo dilengkapi dengan Raja Ibadat menjadi Raja Nantigo Selo. Raja Tigo Selo merupakan sebuah institusi tertinggi dalam kerajaan Pagaruyuang yang dalam Tambo adat disebut Limbago Rajo. 3 orang raja masing-masing terdiri dari Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat yang berasal dari satu garis keturunan. Oh my God! Wow!
Demikianlah penjelasan tentang sejarah nagari tertua di Minangkabau, yaitu cerita tentang nagari Pariangan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Minangkabau. Nah, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.